Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from Group 4 Morphology. We want to present about affixes, and my name is Miftahul Lailiyah, and my friends Shima Putri Firdausi, Lailatul Qamariyah, and Nur Laili Kamelia. Affixes. Affix is a morpheme that is attached to a word stem to form a new word or word form. Jadi afiks adalah morfem yang diletakkan pada batang kata untuk membentuk kata atau bentuk kata baru. Afiks memiliki kedudukan yang sama dengan root, dan stem kedudukannya sama dengan base. Semua itu adalah word structure. Types of affix. Umbrella term. A term used to cover a broad category of functions rather than a single specific item. Affix. F and fix. It means affix is how they attach to the root or stem. It can before, inside, or after. Jadi, affix bisa dikatakan sebagai umbrella term. Umbrella term adalah sebuah istilah yang digunakan untuk mencakup kategori fungsi yang luas daripada satu item tertentu. Yang berarti atau artinya affix adalah bagaimana mereka menempel pada root atau stem. Affix bisa berada atau ditempelkan sebelum, di tengah-tengah, atau setelahnya. Roots are similar to affixes, cannot be analyzed any further into component morphemes, and affixes have no grammatical category, matching the grammatical category of the root or stem they attach to. Adjective become adverb. The example, physical is adjective, and then plusly becomes physically is adverb. Jadi, akar yang mirip dengan afiks tidak dapat dianalisis lebih jauh menjadi komponen. Kemudian, afiks juga tidak memiliki kategori tata bahasa. Dia dapat mengubah kategori tata bahasa dari akar atau batangnya. Contohnya, adjektif menjadi adverb, seperti physical itu adjektif. Jika kita plus lay menjadi physically, itu akan menjadi adverb. Types of affixes. The most common affixes is prefix and suffix. The less common affixes is infix and circumfix. Jadi, jenis afiks yang banyak digunakan atau yang umum digunakan, yang biasanya digunakan itu yang prefix and suffix. Jenis afiks yang jarang sekali digunakan atau tidak umum digunakan yang infix dan circumfix. And the other types of affixes is transfix, semiofix, interfix, suprafix, duplifix, and disfix. 1. Prefix appear before stem. Jadi, prefix ini adalah imbuhan yang ada di depan stem. Prefix dulu lalu batangnya atau kata dasar. 2. Suffix appear after the stem. Jadi, suffix ini imbuhan yang berada belakang stem atau kata dasar. 3. Infix appear within a stem. Infix adalah imbuhan yang berada di tengah. 4. Circumfix. One portion appear before the stem, the other after. Circumfix ini berada di depan dan di belakang stem karena batangnya itu berada di tengah-tengah antara circumfix. 5. Transfix. A discontinuous affix that interleave within a discontinuous stem. Transfix adalah sebuah imbuhan terputus-putus yang menyatu di dalam stem yang terputus-putus. 6. Simulfix. Change a segment of a stem. Simulfix adalah mengubah segmen-segmen stem atau mengubah dalam bentuk jamak. 7. Interfix. Link two stem together in a compound. Interfix adalah menghubungkan dua stem menjadi satu dalam satu gabungan. 8. Suprafix. Change a suprasegmental feature of stem. Suprafix adalah mengubah fitur suprasegmental stem. 9. Duplifix. Incorporates a duplicate portion of a stem. May occur before, after, or within a stem. 9. Duplifix adalah menggabungkan bagian stem yang digandangkan ulang, atau dapat terjadi sebelum, setelah, atau di dalam stem. 10. Disfix. The elation of a portion of a stem.
Disfix adalah pengangkatan sebagian stem. Fun facts about affixes. 1. You can affix an affix. This is called affixation. 1. Anda dapat membubuhkan afiks. Ini disebut afiksasi. 2. You affix an affix to a root or to a stem. 2. Anda dapat mengimbuhi afiks ke akar atau ke batang. 3. All affixes are either derivational or inflectional. 3. Semua afiks merupakan turunan atau infleksi. 4. Affixes are bond morphemes. 4. Afiks adalah morfem yang terikat. 5. They can form words by themselves, which is why they need to sit on a stem or root. 5. Mereka tidak dapat membentuk kata-kata sendiri. Itulah sebabnya mereka harus duduk di atas batang atau akar. 6. A stem is a root plus 0 or more affixes. 6. Batang adalah akar ditambah 0 atau lebih affix. Number 7. The meaning of an affix is not as clear as that of a root. To figure out what an affix means needs to be seen in context. Nomor 7. Arti imbuhan tidak sejelas root. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan imbuhan, perlu dilihat konteksnya. Number 8. An affix does rather than means something. Nomor 8. Sebuah imbuhan tidak berarti sesuatu. Number 9. The number of affixes in any given language is limited, perhaps only a few hundred, while the number of roots is much bigger, thousands or tens of thousands. Nomor 9. Jumlah imbuhan dalam bahasa tertentu dibatasi, mungkin hanya beberapa ratus, sedangkan jumlah root jauh lebih banyak, ribuan atau puluhan ribu. Number 10. An affix has no grammatical category of its own, yet the use of its constrained by the grammatical category of the stem or root it attached to. Yang ke-10, afiks tidak memiliki kategori tata bahasa sendiri, namun penggunaannya dibatasi oleh kategori tata bahasa dari stem atau root yang diberi imbuhan. And then number 11. A given affix goes with a certain grammatical category rather than others. The morphology rules. Im plus adjective is adjective. The example, im plus probable is improbable. The next, pre plus verb is verb. Pre plus determine is predetermined. Nomor 11. Sebuah imbuhan sesuai dengan kategori tata bahasa tertentu daripada yang lain, seperti aturan morfologi yang sudah tertera. Number 12. Affixes may change the grammatical category of the root or stem they attach to. Suffix plus ly. The example, physical is adjective plus ly is physically, is to be adverb. Nomor 12. Afiks dapat mengubah kategori tata bahasa dari root atau stem tempat imbuhannya, seperti kata physically. Physical adalah adjektif atau kata sifat, dan jika ditambahi dengan ly, maka menjadi physically. Physically adalah adverb. Jadi, bisa mengganti adjektif menjadi adverb. 13. Affixes are similar to roots, cannot be analyzed any further into component morphemes, primitive elements. Nomor 13 yaitu afiks yang mirip dengan root tidak dapat dianalisis lebih jauh menjadi elemen primitif, komponen morfem. The example, activity, active plus ed. Stem, active, act plus if. The root is act. Contohnya yaitu pada kata activity. Activity jika diuraikan menjadi active plus ed. Dan stem dari kata aktif yaitu
act plus if, dan rootnya yaitu act. And the last is conclusion. All primitive elements that are not roots are affixes. All primitive elements that are not affixes are roots. Kesimpulannya yaitu, semua elemen primitif yang bukan root adalah affix. Semua elemen primitif yang bukan affix adalah root. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.